Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat pagi buat kita semuanya. Pagi hari ini kita akan melihat lagi dan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari seri kitab Amsal, dari kitab Amsal pasal yang ke-15 pada ayatnya yang kedua. Tapi sebelum lebih jauh lagi kita melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, hampiri Tuhan dalam hadiratnya melalui pujian penyembahan kita, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, bahkan rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Itu sebabnya pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena rahmat Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dalam hadirat-Mu pagi hari ini untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku belenggu dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari ditanyakan pujian ini kembali. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah
penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di atas segalanya. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu. Mari naikkan pujian padanya. Sebab Kaulah Tuhan penolong dalam hidup kami. Engkaulah juru selamat kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur. Memuliakan nama-Mu. Bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Ku bersyukur memuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biarlah kiranya mulut kami terus penuh dengan pujian dan syukur karena kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah penyelamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, sehingga kami memperoleh lagi berkat firman Tuhan yang segar, yang murni, yang terus memperbaharui dan membuat kami makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Roh Kudus kiranya terus bekerja atas setiap kami, sehingga kami makin dibuat mengerti, mengenal kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dan terus menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau pada kemarin hari kita melihat dalam pembacaan Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama, bahwa ternyata lewat ucapan mulut kita dapat kemudian membuat seseorang menjadi marah, atau bisa kemudian membangkitkan amarah dalam diri seseorang, atau justru sebaliknya lewat ucapan mulut kita juga dapat memadamkan amarah atau dapat mendinginkan suasana yang ada. Nah, tentu semuanya bergantung bagaimana kita menggunakan lidah dan mulut kita dengan tepat, sehingga tidak mendatangkan masalah ataupun kesulitan yang nggak perlu untuk kita alami, tapi justru menyelesaikan persoalan yang ada, sehingga lewat hidup kita lah hadir menjadi sebuah solusi atau jalan keluar atas setiap persoalan yang ada. Kita hadir bukan sebagai troublemaker, tetapi kita hadir sebagai bukan pembuat masalah, tapi pemecah masalah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat lagi pada ayat yang kedua dalam kitab Amsal ini, membandingkan antara orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Kita perlu belajar bagaimana supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan bukan menjadi orang yang bodoh. Melalui firman Tuhan ini akan membuat kita semuanya makin mengerti bahwa sejauh ini apakah kita sudah jadi orang berhikmat atau justru kita menjadi orang yang bodoh. Tapi kita akan belajar supaya kemudian hari kita menjadi orang yang makin bertumbuh menjadi orang yang berhikmat. Firman Tuhan mengatakan pada Amsal 15 ayat yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kepada firman Tuhan ini kita diingatkan kembali pada waktu contoh dari kebenaran firman Tuhan pada kemarin hari antara Nabal dan Abigail. Suami istri tapi memiliki sebuah perbedaan yang jauh sama sekali. Abigail adalah seorang wanita yang sangat bijak, sehingga dengan sikap yang bijak, tindakan yang bijak, bahkan ucapan yang bijak, yang berhikmat, itu kemudian meredakan kegeraman, menghindarkan dari sesuatu hal yang gak perlu untuk dialami, bahkan menjauhkan dari sebuah bencana yang harusnya mereka alami. Tapi semuanya bisa terhindarkan ketika Abigail menjadi seorang yang berhikmat, kemudian bertindak, mengambil keputusan, bahkan berbicara dengan hikmat dari Tuhan. Nah, kita mau belajar dalam kehidupan kita seperti halnya Abigail, orang yang berhikmat. Mari kita perhatikan pada kebenaran firman Tuhan, ayatnya pada 1 Samuel pasalnya yang ke-25, ketika orang memberitahukan kepada Abigail tentang apa yang telah dilakukan oleh suaminya Nabal kepada Daud dan orang-orangnya, maka orang itu memberitahukan kepada Abigail dan memberikan sebuah nasihat yang sangat baik. Pada 1 Samuel 25 ayat ke-17, orang itu mengatakan kepada Abigail, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan datang kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ayat yang ke-18, lalu segeralah Abigail mengambil tindakan yang begitu luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang pertama dari kebenaran firman Tuhan kita belajar untuk jadilah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat, ucapan mulutnya itu seperti suatu sumber air yang memancarkan pengetahuan, kebaikan, dan lain sebagainya. Sehingga yang mengalir keluar dari ucapan mulutnya bukan kata-kata yang melukai,
tetapi bisa membangun. Bukan kata-kata yang menjatuhkan, tapi membangun orang yang lain. Bukan kata-kata yang melukai, tapi menyembuhkan dan memulihkan. Bukan yang memanaskan situasi keadaan, tapi mendinginkan suasana yang ada. Ucapan yang bisa menjadi berkat, ucapan yang bisa memberikan solusi jalan keluar dan lain sebagainya, yang melegakan, yang menenangkan kehidupan orang yang lain. Seperti ucapan yang mengalir dan memberikan kesegaran, kesejukan dan lain sebagainya. Dan itu ada pada orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat tentunya memiliki hikmat. Hikmat yang dimaksudkan di sini adalah hikmat ilahi daripada Tuhan. Ada hikmat duniawi, ada juga hikmat surgawi. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan lidah orang berhikmat mengeluarkan pengetahuan, semua berasal dari sumbernya lebih dulu. Sumbernya benar akan menghasilkan air yang benar. Kalau sumbernya tawar, nggak mungkin akan mengalirkan air yang asin. Kalau sumbernya asin, pasti akan mengalirkan air yang asin, nggak mungkin berubah menjadi tawar. Demikian juga ketika firman Tuhan mengatakan lidah orang berhikmat, pada bagian berikutnya mulut orang bebal. Ini menunjukkan pada orangnya terlebih dulu. Kalau orangnya bebal, pasti yang keluar, produk yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari perbendaharaan hati dan hidupnya adalah hal yang bebal, yang bodoh, yang nggak baik. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang berhikmat, maka yang dikeluarkan adalah pengetahuan, yang dikeluarkan adalah kata-kata yang tepat, yang baik, yang dapat membangun, suatu kata-kata yang dapat melegakan, suatu kata-kata yang dapat menghibur, menguatkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya kita perlu untuk kemudian menjadi orang yang berhikmat. Kita menjadi orang yang berhikmat ketika kita menerima hikmat daripada Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita menjadi orang berhikmat yang kemudian mengeluarkan, menghasilkan, atau mengalir dalam kehidupan kita adalah air yang baik. Maka sebagai orang berhikmat, pertama kita perlu meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat itu asalnya adalah dari Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat di tengah kehidupan kita. Nah, supaya kita menjadi orang yang berhikmat, tentu kita perlu dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Itu sebabnya kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan. Kalau kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Tuhan akan mencurahkan, menyatakan hikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menerima hikmat Tuhan. Seperti juga Salomo meminta hikmat Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan hikmat itu padanya, sehingga yang memancar keluar dari ucapan mulutnya adalah perkataan yang bijak, yang tepat, penuh dengan pengetahuan dan kebaikan. Itu sebabnya kita perlu meminta hikmat, dan kita menerima hikmat itu dengan iman dalam kehidupan kita. Hikmat merupakan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan atas kita semuanya. Nah, anugerah itu dapat kita terima dengan iman. Apakah berhenti di situ saja? Tentu tidak. Setelah menerima hikmat daripada Tuhan, kita perlu terus untuk belajar. Itu sebabnya Tuhan telah memberikan kepada kita firman-Nya. Melalui firman dan Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita. Kita akan dibawa pada seluruh kebenarannya, membuat kita menjadi orang yang semakin hari semakin bertumbuh menjadi orang yang berhikmat. Tentu membutuhkan sebuah proses. Nah, prosesnya kita terus mau belajar, mencari tahu, mencari hikmat Tuhan. Lewat apa? Ya, kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang hikmat Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, firman-Nya telah diberikan pada kita. Tinggal bagian kita kemudian mau belajar membacanya, merenungkannya dalam hidup kita dan melakukannya. Maka Roh Kudus akan menolong kita, sehingga akan memberitahukan kepada kita banyak hal. Nah, Roh Kudus kemudian akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah kita baca, kita terima, kita renungkan dari firman Tuhan. Dia akan mengingatkan lagi, dan itulah yang kemudian memancar dalam kehidupan kita adalah kebenaran. Tuhan Yesus pun menegaskan, tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Semua berasal dari sumbernya terlebih dahulu. Nah, oleh karenanya, dalam kehidupan kita, kita harus mengisi perbendaharaan hati hidup kita
Ibaratnya kalau kita sedang belajar seperti halnya bahasa Inggris atau bahasa daerah lain atau bahasa yang lain, maka untuk kita bisa cepat mengerti, kita harus menambah kosakata. Semakin banyak kosakata yang kita kuasai, yang kita dapat, itu akan sangat menolong kita untuk dapat menguasai bahasa yang baru. Demikian pula dengan kehidupan kita. Menjadi orang yang berhikmat, maka kita harus mengisi kehidupan kita sehingga perbendaharaan hati kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan. Maka kemudian yang keluar, yang mengalir dari dalam perbendaharaan hati kita, mengalir keluar lewat ucapan mulut kita, adalah perkataan yang penuh hikmat Tuhan, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan kekuatan, yang membangun, menghibur, mungkin mengingatkan, menegur, dan lain sebagainya. Dan itu keluar dari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu untuk kemudian membaca, merenungkannya. Tuhan akan memberitahukan itu pada kita, dan itu menambah perbendaharaan di dalam hati hidup kita. Yang keluar kemudian itu menjadikan kita menjadi pribadi yang bijak. Orang yang berhikmat adalah orang yang, bukan berarti orang berhikmat yang gak pernah ngomong. Orang berhikmat bukan juga orang yang tunggu tua dulu baru kita berhikmat. Belum tentu juga. Semua kita akan menjadi tua, tapi untuk menjadi orang berhikmat, dewasa, belum tentu. Itu sebuah pilihan dan keputusan yang harus kita buat dalam hidup kita. Nah, oleh karenanya kita mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita juga. Sebelum kita bertindak, memutuskan penuh dengan pemikiran dan pertimbangan. Orang yang bijak, orang yang berhikmat, dia tidak asal berucap, asal bersikap, asal bertindak, nanti berpikir ke belakang. Enggak. Tapi sebelum bertindak, sebelum bersikap, berbicara, dia berpikir dan penuh dengan pertimbangan. Seperti halnya Abigail. Sebelum dia kemudian langsung mendatangi Daud atau berbuat segala sesuatunya, maka dia berpikir dulu dan kemudian mempertimbangkan. Nah, setelah berpikir dan mempertimbangkannya, dia segera mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dia memberikan kepada Daud dan orang-orangnya apa yang seharusnya menjadi hak mereka, yang harusnya mereka terima, yang tidak diberikan oleh suaminya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan kemudian dengan sikap yang sangat berhikmat dia mendatangi Daud, dan dengan rendah hati dia turun dari keledai yang ditumpanginya dan sujud menyembah dan mengucapkan sebuah perkataan yang penuh hikmat, yang bijaksana. Sehingga dengan perkataan inilah kemudian menenteramkan hati Daud. Yang keluar dari ucapan mulutnya adalah perkataan hikmat yang kemudian bisa membawa sebuah kebaikan, mendatangkan solusi, mendatangkan jalan keluar buat masalah dan pergumulan yang ada, sehingga Daud terhindar dari masalah yang gak perlu untuk dia alami. Tapi juga demikian juga dengan Nabal dan seluruh keluarganya. Abigail bisa terhindar dari sesuatu yang celaka yang harusnya mereka alami. Semua karena tindakan yang berhikmat. Orang yang berhikmat dari mulutnya mengalir apa? Ya tentunya hikmat. Ada sebuah perusahaan air minum di luar negeri yang sangat menarik. Biasanya kalau di luar negeri, atau terutama di daerah di Amerika dan sekitarnya, perusahaan air minum biasanya ketika mereka mengalirkan air minum, air bersih ke masyarakat, ke perumahan-perumahan, ke rumah-rumah, maka air bersih itu dari keran bisa dibuka dan langsung bisa diminum, karena memastikan bahwa air yang mengalir ke rumah-rumah itu sudah bersih, sudah bisa dan layak untuk dikonsumsi. Tidak seperti kebanyakan air minum perusahaan air yang ada di Indonesia tentunya. Nah, mengapa demikian? Karena mereka perusahaan air yang ada di sana, mereka memiliki sebuah sistem yang sangat baik sekali, sehingga dari sumber air masuk dulu kepada perusahaan mereka dan diolah, dibersihkan dan lain sebagainya, sehingga ketika kemudian air dialirkan ke rumah-rumah masyarakat, itu dipastikan airnya sudah jernih, bersih dan layak untuk dikonsumsi. Demikian pula sebuah gambaran dari hal ini memberikan kepada saya sebuah gambaran, ini loh yang harusnya ada dalam hidup kita. Kita harusnya menjadi orang yang sedemikian, sehingga ketika sesuatu mengalir keluar dari mulut kita, memastikan bahwa itu sesuatu yang layak untuk diterima dan bisa dikonsumsi,
oleh orang lain. Sesuatu yang dapat menjadi berkat, yang menyegarkan, yang menguatkan, menghibur orang yang ada di sekitar kita. Sehingga nggak jadi batu sandungan, tapi jadi berkat buat orang lain, nggak jadi jerat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Sebelum untuk dikeluarkan itu perlu diolah lebih dulu. Seperti halnya air yang mungkin dari sumber air yang sekalipun sumber airnya bersih, tapi mungkin ada kotoran, bakteri dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah diolah dengan sistem yang sangat baik, maka akhirnya ketika keluar mengalir ke rumah-rumah dipastikan airnya bersih, layak dikonsumsi. Demikian pula dengan hidup kita. Sebelum kita mengucapkan sebuah kata-kata keluar dari ucapan mulut kita, maka perlu diolah lebih dulu. Di mana diolahnya? Di pikiran kita. Pikiran kita adalah medan pertempuran. Kadang-kala kita bergumul dengan dalam diri kita sendiri, antara apa yang mau diucapkan yang tidak. Dan itu yang harusnya ada dalam hidup kita. Sehingga sebelum hal itu mengalir keluar dari ucapan mulut kita, itu dipastikan sudah diolah terlebih dulu dengan pertimbangan yang tepat, istimewa pertimbangan firman Tuhan. Sehingga itu betul-betul keluar, dipastikan jadi berkat. Hal inilah yang harusnya ada dalam hidup kita. Orang berhikmat memancarkan keluar perkataan mengalir yang memberkati, yang meneguhkan. Kita melihat pada bagian yang kedua. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa orang bebal, ada orang berhikmat, tapi juga ada orang bebal. Mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Orang berhikmat, maka yang mengalir dalam hidupnya adalah sesuatu dipastikan sudah diolah, dipikirkan, dipertimbangkan dengan baik, baru kemudian perkataan itu bisa keluar. Jadi nggak asal, nggak ngomong baru mikir, tapi mikir dulu baru ngomong. Itu orang berhikmat. Tapi orang bebal, dia ngomong dulu, ibaratnya seperti ember bocor, seperti halnya mungkin keran yang bocor dan lain sebagainya. Sesuatu yang tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan. Kadang-kadang orangnya terlalu spontan dan kemudian dengan mudahnya dia mengeluarkan isi hatinya, dengan mudahnya apa yang dirasakan langsung diucapkan. Dia nggak peduli bahwa hal itu mungkin bisa melukai orang lain dan lain sebagainya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabal. Abigail berkata Nabal namanya, bebal orangnya. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang kedua ini, mulut orang bebal. Nah, contoh paling gampang adalah Nabal. Nabal orangnya, bebal orangnya. Sehingga kita melihat bagaimana perkataan Nabal. Orang sudah membantunya, orang sudah menolongnya, sehingga ternaknya aman, bahkan bisa berkembang dengan baik dan dia dapat menikmati hasilnya. Tapi apa yang dilakukannya? Bukan mengucapkan terima kasih, bukannya bersyukur, membalas kebaikan orang yang telah menolongnya dengan memberikan mungkin semacam gaji ataupun upah, tetapi justru dia memaki-maki orang tersebut. Suruhan Daud dia maki-maki, bahkan dengan kata-kata yang kasar, yang tajam. Dalam mulut orang bebal hanya ada kebodohan. Bodoh artinya tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran. Dia asal berucap. Dan itulah orang yang bebal. Sehingga apa yang terjadi? Menimbulkan pertengkaran, menimbulkan amarah, menimbulkan permusuhan, menimbulkan apa? Bahkan kecelakaan bagi dirinya. Gara-gara ucapan mulut Nabal itu mendatangkan kecelakaan. Bayangkan Daud langsung datang dengan orang-orangnya, membawa pedang, membunuh semua orang Nabal dan orang-orangnya. Mulutmu harimaumu. Apa yang ditabur itu akan dituai. Ketika dia menabur lewat ucapan mulutnya, perkataan yang sembrono, gegabah, ucapan yang bodoh, itu telah menimbulkan, telah membuat masalah bagi hidupnya. Lewat perkataan kita bisa menciptakan kedamaian, tapi juga bisa menciptakan permusuhan atau menciptakan kecelakaan. Bagaimana kita menggunakannya? Sebab itu dalam praktek kehidupan kita, yuk mari belajar bersama-sama jadi orang berhikmat. Baik di tengah keluarga, dalam kita bekerja, di lingkungan kita bekerja, berjemaat, bermasyarakat dan sebagainya, berhikmatlah. Jangan asal berucap, jangan dengar-dengar sedikit,
Telinga kita tipis, kemudian langsung kita menyebarluaskan mungkin fitnah dan lain sebagainya, padahal kebenarannya belum demikian. Yuk coba dipertimbangkan dulu. Sekalipun mungkin kita dengar berita yang benar, bukan berarti semua yang kita tahu harus kita beritahu, apalagi yang kita nggak tahu. Ya jangan. Kita adalah agen yang membawa kabar baik, kabar keselamatan. Itulah yang harus kita sampaikan. Kalau itu tidak perlu untuk disampaikan, jangan disampaikan. Kadang-kadang kita menganggap terlalu remeh kata-kata, tapi sebenarnya kata-kata memiliki dampak yang luar biasa. Itu sebabnya mesti berhati-hati. Apa yang sudah terucap kadang-kadang sulit untuk bisa kembali lagi, bisa melukai. Nah itu sebabnya kita mesti jadi orang yang berhikmat, penuh pertimbangan dan pemikiran istimewa dengan hikmat Tuhan. Jadilah orang berhikmat dengan meminta hikmat Tuhan, menerima hikmat itu, terus mencarinya, belajar dari dalamnya, dan bertindaklah dengan hikmat Tuhan. Maka kita menjadi orang berhikmat yang mengalir dalam kehidupan kita, hal yang mengalir gawang kepada kehidupan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan begitu luar biasa, memberkati, meneguhkan kami. Kami terus mau belajar dalam hidup ini untuk menjadi orang berhikmat. Pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami, kiranya kami bermohon kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberikan dan menambahkan hikmat-Mu pada kami semuanya, supaya kami menjadi orang yang berhikmat, sehingga yang mengalir keluar dari ucapan mulut kami adalah pengetahuan, kebaikan, hal yang dapat membangun, hal yang dapat menghibur, menguatkan kehidupan orang yang lain dan menjadi berkat, bukan sesuatu yang menjadi jerat. Supaya kami belajar menjadi orang yang berhikmat, bukan orang yang bebal, yang hidup dalam kebodohan. Roh Kudus kiranya terus menolong kami untuk kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati kami, yang juga boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan. Kiranya berkat anugerah Tuhan turun atas kehidupan kita semuanya, yang memberkati dalam kesehatan kita, yang memberkati dalam rumah tangga kita semuanya, yang memberkati dalam usaha pekerjaan kita semuanya, studi pendidikan anak kita dan lain sebagainya. Bahkan kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami, yang bekerja, studi pendidikan kami dan lain sebagainya. Aktivitas kehidupan kami, Tuhan kiranya menyatakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengalami berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di saat ini, turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.